Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Badriah. Pada hari ini kita mempelajari tentang sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Secara bahasa, sholat berarti doa. Secara istilah, sholat adalah rangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Sejarah dan kewajiban sholat. Kewajiban sholat ditetapkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Rasulullah SAW diangkat ke langit untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa tersebut, Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali sehari. Namun, atas permohonan Rasulullah SAW, jumlahnya diringankan menjadi 5 waktu sehari semalam. Tetapi pahalanya tetap setara dengan 50 sholat. Hukum sholat. Hukum sholat adalah wajib. Sholat 5 waktu adalah fardhu'in, artinya wajib bagi setiap individu muslim yang memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, sholat sunat. Selain sholat wajib, terdapat sholat sunnah yang dianjurkan untuk menambah pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, dan sholat lainnya. Selanjutnya, anak-anak ibu semuanya, coba dengarkan bersama tentang keutamaan sholat. Apa sih keutamaan sholat itu? Sholat memiliki banyak keutamaan, antara lain menghapus dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, adalah penghapus dosa di antara keduanya, selama tidak dilakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Quran surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang selanjutnya, mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan selanjutnya, sebagai tanda keimanan yang membedakan seseorang muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya juga mendekatkan diri kepada Allah dan menenangkan hati. Nah, anak-anak ibu semuanya, itu tadi tentang keutamaan sholat. Jadi, anak-anak ibu, jangan sekali-kali meninggalkan sholat.
walau dalam keadaan apapun, karena sholat itu adalah wajib hukumnya. Apabila kita melaksanakan sholat, kita mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkan sholat, pasti kita akan berdosa. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Selanjutnya, ayo kita dengar sama-sama. Ibu akan menjelaskan tentang syarat wajib sholat. Ada berapa sih syarat wajib sholat? Nah, syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama, Islam. Sholat hanya sah dilakukan oleh seorang muslim. Dan yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal ataupun disebut dengan gila tidak wajib melaksanakan sholat. Dan yang ketiga adalah baligh. Baligh artinya telah sampai umur. Anak-anak tidak diwajibkan sholat, akan tetapi disarankan untuk diajarkan sejak usia 7 tahun. Anak-anak ibu pasti sudah paham ya dengan penjelasan ibu tadi. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang syarat sah sholat. Syarat sah sholat yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu, sementara hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib. Selanjutnya, syarat sah sholat, suci pakaian. Ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka pakaian kita harus bersih, harus rapi dan suci. Kemudian tubuh kita juga harus bersih, dan tempat yang kita melaksanakan sholat juga harus bersih, artinya terbebas dari najis. Nah, selanjutnya syarat sah sholat ialah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat laki-laki dari pusar dan lutut, sementara aurat bagi anak perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat sah sholat selanjutnya adalah masuk waktu sholat. Maka sholat tidak sah dilakukan apabila belum masuk waktunya. Selanjutnya, menghadap kiblat. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sholat dalam sehari semalam adalah 5 waktu yang terdiri dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat subuh waktunya dari terbit fajar hingga sebelum matahari terbit. Nah, sholat subuh ini terdiri dari 2 rakaat. Dan yang kedua, sholat duhur. Waktu pelaksanaan sholat duhur dari tergelincir matahari hingga bayangan benda sama panjang. Rakaat sholat duhur adalah 4 rakaat. Dan yang ketiga, sholat asar. Waktu pelaksanaan sholat asar adalah setelah duhur hingga menjelang matahari terbenam. Jumlah rakaat sholat asar adalah 4 rakaat. Yang keempat adalah sholat maghrib. Waktu sholat maghrib dari matahari terbenam hingga hilangnya cahaya merah. Sementara rakaat sholat maghrib
adalah 3 rakaat. Nah, selanjutnya yang terakhir sholat Isya. Waktu pelaksanaan sholat Isya adalah setelah maghrib hingga tengah malam. Rakaat sholat Isya terdiri dari 4 rakaat. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, selain sholat fardu, juga ada sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, dinamakan dengan sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik dilakukan sebelum atau namanya qabliyah maupun setelahnya namanya ba'diyah. Nah, sholat ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan atau kekhilafan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat rawatib. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat setiap hari, niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, apa sih hukum sholat rawatib? Hukum sholat rawatib adalah sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Namun, terdapat pula sholat rawatib ghairu muakkad, yaitu tidak ditekankan, yang tetapi memberikan pahala bagi yang melaksanakannya, tetapi tidak sekuat anjuran muakkad. Anak-anak ibu, tahukah kalian tentang keutamaan sholat rawatib? Ayo dengar penjelasannya. Keutamaan sholat rawatib diantaranya mendapatkan rumah di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba sholat sunnah sebanyak 12 rakaat karena Allah setiap hari selain sholat fardu, kecuali Allah membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Sholat rawatib berfungsi menutupi kekurangan yang tidak disadari dalam pelaksanaan sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholat baik, maka dia akan beruntung dan sukses. Jika sholatnya rusak, maka dia akan merugi. Jika ada kekurangan pada sholat wajibnya, Allah berfirman, lihatlah apakah hamba-hambaku memiliki amalan sunnah. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, keutamaan sholat rawatib dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan sholat rawatib menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Dalam hadis kudusi, Allah berfirman, dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya.
Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa saja sih jenis sholat rawatib itu? Nah, seperti ibu katakan tadi, yang pertama rawatib muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Sholat rawatib muakkad adalah yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya adalah 10 atau 12 rakaat sesuai riwayat berikut rinciannya. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, dan selanjutnya 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat dan 2 rakaat setelahnya. Selanjutnya 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, selanjutnya rawatib ghairu muakkad, yang tidak ditekankan. Sholat rawatib ini tidak sekuat anjurannya, akan tetapi tetap mendatangkan pahala jika dilaksanakan. Contohnya, 2 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, kapan sih waktu pelaksanaan sholat rawatib itu? Sholat rawatib harus dilakukan dalam waktu yang berdekatan dengan sholat wajib yang diiringinya. Waktunya adalah yang pertama sholat qabliyah sebelum sholat wajib, dilakukan setelah azan berkumandang hingga iqamah. Yang kedua sholat ba'diyah, yaitu setelah sholat wajib, dilakukan setelah menyelesaikan sholat fardu hingga berakhirnya waktu sholat tersebut. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, bagaimana sih tata cara pelaksanaan sholat rawatib itu? Nah, tata cara melaksanakan sholat rawatib itu sebenarnya sama juga seperti kita melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah lainnya. Nah, berikut ibu jelaskan langkah-langkah pelaksanaannya. Ayo didengarkan sama-sama. Yang pertama, niat dilakukan di dalam hati sesuai sholat rawatib yang akan dikerjakan. Misalnya, usolli sunatal qabliyah. Yang kedua, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sambil mengucap Allahu Akbar. Selanjutnya, membaca doa iftitah dan membaca Quran surat Al-Fatihah dan membaca surat pendek setelah membaca Quran surat Al-Fatihah. Selanjutnya ruku. Setelah ruku, maka iktidal, yaitu berdiri tegak sambil membaca doa iktidal. Selanjutnya sujud sambil membaca doa sujud. Anak-anak ibu pasti sudah tahu kan bagaimana doa sujud? Coba dibaca sama-sama. Iya, benar sekali, yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Sebanyak 3 kali ya dibaca ketika sujud. Nah, selanjutnya
duduk di antara dua sujud. Kemudian melakukan rakaat yang kedua, yaitu pelaksanaannya seperti rakaat pertama tanpa membaca doa iftitah. Nah, yang terakhir ketika di rakaat kedua yaitu tasyahud akhir, membaca tahiyat dan sholawat Nabi, dan kemudian salam, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sekarang ibu menceritakan sejarah kewajiban sholat. Kalian tahu nggak dengan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam yang luar biasa. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW mengalami salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah, yaitu Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj adalah perjalanan naik ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi di langit. Dalam peristiwa ini, Rasulullah mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk melaksanakan sholat. Kisah awalnya, ketika Nabi berada dalam keadaan duka, telah kehilangan dua orang tercinta, yaitu Abu Thalib, pamannya Nabi, dan Khadijah, istri Nabi. Allah menghibur beliau dengan perjalanan agung ini. Dalam Mi'raj, Rasul bertemu para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa. Setiap nabi menyebut beliau dengan penuh penghormatan. Di langit tertinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah sholat. Awalnya jumlah sholat yang diperintahkan adalah 50 kali sehari. Namun atas saran Nabi Musa, Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah salat kemudian dikurangi menjadi 5 waktu sehari semalam, tetapi tetap diberikan pahala setara dengan 50 kali. Pesan menarik, betapa besarnya kasih sayang Allah. Salat 5 waktu adalah hadiah luar biasa untuk mendekatkan diri kepadanya tanpa memberatkan hamba-hambanya. Salat sebelum Isra Mi'raj. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, umat Islam sudah melaksanakan bentuk ibadah yang mirip dengan salat. Para sejarawan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya biasa melakukan salat 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Namun, salat tersebut belum memiliki rincian seperti yang kita kenal sekarang, gerakan, jumlah rakaat, dan bacaan. Salat pada masa awal ini dilakukan secara sederhana, tapi penuh kekhusyukan. Ini menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang terus disempurnakan sesuai dengan wahyu Allah. Selanjutnya, makna dan hikmah salat.
Sholat bukan hanya gerakan ritual, tetapi juga sebuah cara berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Ada banyak hikmah yang bisa diambil. Di antaranya, penyucian jiwa. Setiap gerakan dan bacaan dalam sholat membawa pesan untuk menyucikan hati dan pikiran, mengingat kehidupan akhirat. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita mengakui bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Selanjutnya, kesetaraan umat. Ketika sholat berjamaah, semua orang berdiri sejajar tanpa memandang status sosial. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Kini, ibu menceritakan tentang awal tantangan dalam mendirikan sholat. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyeru umat Islam untuk mendirikan sholat secara rutin, tantangan besar muncul, terutama dari kaum Quraisy. Sholat pada masa itu sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena kaum musyrikin menganggap ibadah ini aneh dan tidak masuk akal. Kisah menarik Bilal bin Rabah. Salah satu kisah yang menggentarkan hati adalah kisah Bilal bin Rabah, seorang budak yang masuk Islam dan memeluk keyakinan ini dengan penuh keteguhan. Ketika Bilal mendirikan sholat atau menyebut nama Allah, tuannya Umayyah bin Khalaf menyiksanya dengan kejam. Bilal dijemur di bawah terik matahari dengan batu besar di dadanya. Namun apa yang dilakukan Bilal? Ia tetap menyeru Ahad, Ahad, yang artinya Allah itu Esa. Salat menjadi sumber kekuatan baginya, hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membebaskannya dengan harga tebusan yang besar. Pelajaran yang kita ambil, salat bukan sekedar ibadah, tetapi sebuah pengorbanan. Melalui salat, seseorang mendapatkan kekuatan untuk bertahan dalam ujian berat. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, salat juga sebagai tolak ukur keimanan. Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara seorang muslim dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat sebagai identitas seorang muslim. Ada kisah menarik tentang seorang sahabat Nabi yang sering meninggalkan sholat. Suatu hari, Nabi menasehatinya dengan lembut dan berkata, ingatlah, sholat adalah tali penghubungmu dengan